Selamat pagi. Topik hari ini akan membahas tentang perhitungan biaya yang berkaitan dengan pemanfaatan hidroponik untuk budidaya tanaman berambang merah dengan menggunakan tenaga surya. Disusun oleh Bambang Sugiono Agus Prawono, Bapak Wahyudi Hengki Suparto, Dr. Salmon Charles Sihaan, Fitra Muhammad Fauzi, dan Jesslyn Beatricia. Program ini merupakan program insentif pengabdian masyarakat terintegrasi dengan MBKM berbasis kinerja IKU, indikator kinerja utama bagi PTS tahun 2022, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Perguruan tinggi swasta Universitas Ciputra dengan visi Creating World Class Entrepreneur. Pokok bahasan membahas pendahuluan, latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian masyarakat, teori pendukung, kesimpulan, dan referensi serta biodata. Pendahuluan ada 3 hal yang perlu diperhatikan, 4 hal yang perlu diperhatikan pada topik ini, yaitu tentang yang pertama adalah masalah lahan yang sempit di daerah pemukiman yang luasan sekitar 60 meter persegi hingga 180 meter persegi dengan luas bangunan mulai dari 36 meter persegi hingga 54 meter persegi, dan itu menjadi rumah tumbuh dan masih ada sisa lahan sebagian besar, dan itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain, misalkan budidaya tanaman. Kebutuhan akan berambang merah yang murah dan organik. Pada saat ini harga berambang relatif mahal, dari harga Rp20.000 per kilogram hingga mencapai Rp70.000 per kilogram. Yang ketiga diharapkan dapat mengurangi biaya pengeluaran harian dan bisa menambahkan pemasukan di luar pemasukan yang rutin. Keempat, suhu lingkungan yang relatif perlu diturunkan sesuai dengan protokol Kyoto yang rata-rata naik 5 derajat Celcius, dimana kalau bisa diturunkan menjadi 2 derajat Celcius karena ada usaha untuk menanam atau budidaya tanaman khususnya berambang merah. Latar belakang, hidroponik merupakan salah satu sistem pertanian yang dapat diusahakan di lahan dengan luas area yang sempit di berbagai tempat, baik di desa, di kota, di lahan terbuka dan atau di rooftop, apartemen, kampus, hotel, rusunawa, dan di rumah penghuni di daerah pemukiman. Kedua, kebutuhan akan ruang terbuka hijau di daerah pemukiman yang relatif masih sempit atau public open space masih di bawah 20% dan private open space masih di bawah 10%, sesuai dengan peraturan pemerintah berkaitan dengan ruang terbuka hijau adalah di atas 30%. Yang ketiga, kebutuhan akan berambang merah yang murah dan organik. Persoalannya adalah tidaklah mudah untuk didapat di daerah pemukiman, sehingga perlu usaha sendiri, mandiri oleh masing-masing pemukiman penghuni di daerah pemukiman. Permasalahan luas lahan permukiman relatif sempit, perlunya sayuran organik yang mudah dijangkau, suhu rata-rata di daerah permukiman perlu diturunkan. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk melakukan introduksi sosialisasi tentang implementasi, pemanfaatan dan penggunaan peralatan hidroponik untuk budidaya tanaman berambang merah yang diharapkan berdampak
bagi warga di daerah pengabdian masyarakat. Teori yang mendukung adalah input proses output. Ada sisi input, ada sisi proses, ada sisi output, ada kendala, ada variabel dalam mengambil keputusan, ada feedback, ada limbah, ada ukuran keberhasilan. Fungsi-fungsi manajemen ada 4: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian untuk mengarahkan dan meningkatkan tujuan daripada organisasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam mencari solusi di dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang. Thinking new things. Biaya. Topik kali ini adalah membahas tentang biaya. Biaya merupakan salah satu faktor kunci yang akan membawa perusahaan menjadi semakin baik atau memburuk di dalam mengoperasikan usahanya. Cost is the concept of giving up something of value in exchange for something else. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk, barang, dan atau jasa merupakan salah satu unsur yang penting di dalam pengelolaan perusahaan, sebab biaya sangat menentukan di dalam perolehan keuntungan atau pendapatan. Biaya merupakan semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah, sedang, maupun yang akan dikeluarkan atau dialokasikan untuk menghasilkan suatu produk. Keuntungan atau kerugian merupakan selisih masukan dan pengeluaran, merupakan sumber modal yang utama bagi perusahaan agar perusahaan dapat melangsungkan hidupnya. Klasifikasi biaya ada 2, menurut pembuatan produk dan menurut volume produksi. Yang menurut pembuatan produk ada 2, biaya langsung dan biaya tak langsung. Sedangkan menurut perubahan dalam volume produksi ada 2, biaya tetap dan biaya berubah. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat diidentifikasikan secara langsung yang berkaitan dengan proses atau keluaran, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya buruh langsung. Sedangkan biaya bahan baku langsung adalah biaya yang timbul dari pemakaian semua bahan-bahan yang menjadi bagian dari produk jadi yang dapat langsung dimasukkan dalam perhitungan biaya produk jadi. Misal adalah mobil adalah pembelian plat besi untuk bodi mobil, pembelian profil baja untuk kerangka mobil dan mesin. Sedangkan biaya buruh langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang langsung ikut dalam proses pembuatan produk. Yang termasuk biaya buruh langsung pada produk jadi adalah gaji atau upah untuk tenaga kerja pada lintasan produksi. Biaya tak langsung merupakan biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada proses atau keluarannya. Biaya tak langsung terdiri dari biaya bahan baku tak langsung, biaya buruh langsung, tak langsung, dan biaya komersial. Sedangkan biaya bahan baku tak langsung adalah biaya dari semua bahan-bahan yang tidak menjadi bagian dari suatu produk jadi tetapi diperlukan dalam pengolahan bahan menjadi produk jadi. Yang termasuk biaya bahan baku tak langsung pada produksi seperti mobil adalah penyangga sementara atau candelan yang dilas sementara yang digunakan untuk transportasi atau material handling. Biaya buruh tak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang ada di pabrik atau satu sistem produksi atau organisasi tapi tidak langsung ikut dalam proses pembuatan produk jadi. Misalnya gaji atau upah tenaga kerja di departemen pemeliharaan, kalau itu bukan berkaitan tentang usaha pemeliharaan. Satpam apabila itu bukan bagian daripada usaha security. Pengemudi apabila itu bukan usaha perusahaan otobus. Biaya komersial adalah biaya yang tak langsung yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang tidak terjadi di
di pabrik atau di organisasi yang terdiri dari biaya penjualan merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka penjualan suatu produk, misal biaya untuk promosi dan iklan. Biaya administrasi merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pabrik. Menurut perubahan volume produksi, biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada perubahan volume produksi yang tetap dalam kurun waktu tertentu. Biaya berubah adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Bahkan daripada atau skema terbentuknya biaya bahan langsung dan biaya berlangsung menjadi biaya primer atau biaya langsung. Biaya pabrik merupakan penjumlahan biaya tak langsung dan biaya langsung, sedangkan biaya total merupakan biaya pabrik ditambah biaya komersial atau biaya total harga pokok produksi. Ini ringkasan daripada biaya. Kesimpulan, kita telah membahas tentang biaya menurut volume produksi, ada variable cost, ada direct cost, ada biaya total. Sedangkan untuk berdasarkan produksi, pembuatan adalah biaya tetap, biaya langsung, dan biaya tak langsung atau biaya tetap dan biaya berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di topik yang lain.